Video ini akan membahas tentang pengaruh organisasi regional dan global terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Jadi silakan tonton, simak, dan pahami video materi yang akan dijelaskan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu tentang organisasi regional dan global. Jadi untuk organisasi regional dan global itu ada dua bidang, dalam bidang militer dan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang militer ada NATO, SETO, Pakta Warsawa, CENTO, dan ANZUS. Itu sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian untuk video ini khusus akan membahas dalam bidang ekonomi. Ada OPEC, APEC, MEE, WTO, AFTA, NAFTA. Nah, kemudian dari 6 organisasi ekonomi tersebut, apa dampaknya dan pengaruhnya terhadap Indonesia? Nah, akan dibahas pada video kali ini. Baik, kita akan membahas organisasi ekonomi yang pertama adalah OPEC. OPEC ini adalah organisasi untuk negara-negara pengekspor dan penghasil minyak dunia. Organisasi OPEC ini diprakarsai oleh Venezuela dengan menggandeng beberapa negara pengekspor minyak lainnya seperti Irak, kemudian Iran, Kuwait, Libya, dan Arab Saudi. Sebagai organisasi tentunya OPEC memiliki suatu tujuan. Jadi tujuan OPEC adalah yang pertama itulah mengkoordinasi dan menyatukan kebijakan perminyakan negara-negara anggota. Kemudian yang kedua adalah menjaga kestabilan harga minyak mentah dunia. Yang ketiga adalah menciptakan pasokan minyak mentah yang efisien dan mampu memenuhi kebutuhan dunia. Kemudian organisasi ekonomi selanjutnya adalah APEC. Ya, jadi APEC ini adalah organisasi yang menaungi kegiatan perekonomian untuk negara-negara Asia Pasifik. APEC ini dibentuk pada bulan November 1989 di Australia. Pada tanggal 5 November 1994 Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan KTT APEC yang ke-6. Dan hingga saat ini jumlah anggota APEC itu berjumlah 21 negara. Pusat APEC ini ada di Singapura. Kemudian yang berikutnya adalah MEE. MEE ini singkatan dari Masyarakat Ekonomi Eropa. MEE ini dibentuk sebagai upaya menyatukan negara-negara Eropa setelah terjadinya Perang Dunia II. Ide pembentukan MEE ini adalah negara Prancis dan Jerman pada tahun 1950. Hingga saat ini MEE ini lebih dikenal dengan sebutan Uni Eropa. Karena apa? Karena kegiatannya itu lebih luas. Kemudian organisasi regional bidang ekonomi berikutnya adalah WTO. Perlu kita ketahui bahwa pada era globalisasi seperti saat ini, hubungan perdagangan antar negara itu semakin intensif. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu organisasi yang mengatur tentang hubungan perdagangan antar negara. Organisasi tersebut diberi nama WTO. Hingga saat ini jumlah anggota WTO itu berjumlah sekitar 154 negara. WTO ini berperan dalam memantau penyelenggaraan perdagangan antar negara, kemudian mengevaluasi kebijakan perdagangan setiap anggota, serta menangani perselisihan perdagangan internasional, yaitu tentang WTO. Berikutnya adalah AFTA. AFTA singkatan dari ASEAN Free Trade Area. AFTA ini merupakan wujud
kesepakatan perdagangan bebas negara-negara ASEAN. Pembentukan AFTA ini berawal dari adanya kegiatan KTT ASEAN yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 27 Januari 1992. AFTA ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk-produk ASEAN di pasar dunia internasional. Selanjutnya adalah NAFTA. NAFTA ini singkatan dari North American Free Trade Agreement. NAFTA merupakan organisasi yang menaungi kegiatan perekonomian untuk wilayah Amerika Utara. NAFTA ini dibentuk atas kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Kanada pada tahun 1989. Hingga saat ini anggota NAFTA ini berjumlah 3 negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia? Jadi dari sekian banyak organisasi dalam bidang ekonomi tadi yang sudah diuraikan di atas, apa saja pengaruhnya terhadap Indonesia? Adanya organisasi regional dan global itu secara tidak langsung pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian suatu negara. Setiap negara ini selalu berupaya untuk memajukan perekonomian negaranya, termasuk Indonesia. Salah satu upaya Indonesia untuk memajukan perekonomiannya adalah dengan bergabung dengan beberapa organisasi regional ataupun global yang ada. Kita akan bahas ketika Indonesia tergabung dengan OPEC pada tahun 1961 sampai 2008, Indonesia berperan sebagai anggota dan juga importir minyak mentah. Manfaatnya adalah terjaminnya pasokan minyak untuk Indonesia yang pada ujungnya adalah meningkatkan perekonomian negara. Kemudian pada tahun 2008 itu Indonesia keluar dari OPEC karena salah satu syarat untuk menjadi anggota OPEC adalah negara eksportir bukan importir minyak mentah. Sejak tahun 1989 Indonesia tergabung dalam APEC. Melalui APEC, Indonesia berperan aktif dalam membahas isu-isu ekonomi internasional. Indonesia juga dapat meningkatkan investasi dan perdagangan untuk kawasan Asia Tenggara. Selain OPEC dan APEC, Indonesia juga tergabung dalam WTO dan AFTA. Keberadaan organisasi tersebut membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Secara umum pengaruh positif antara lain adalah terbukanya pasar internasional, kemudahan dalam investasi dan usaha, dan memudahkan dalam memperoleh barang-barang yang belum diproduksi di Indonesia. Kemudian pengaruh negatifnya dengan adanya AFTA dan WTO adalah adanya kemungkinan hilangnya produk-produk Indonesia pada pasar ekspor. Karena apa? Karena produk Indonesia itu kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yaitu saja pembahasan tentang organisasi regional dan global, khususnya dalam bidang ekonomi. Sekali lagi ada 6 organisasi regional dan global dalam bidang ekonomi, yaitu OPEC, yaitu adalah organisasi penghasil minyak mentah. Kemudian APEC itu adalah untuk organisasi yang menaungi kegiatan ekonomi untuk wilayah Asia Pasifik. Kemudian MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa atau yang lebih sering disebut dengan Uni Eropa. Kemudian WTO, ini adalah organisasi yang mengatur dalam bidang perdagangan. Kemudian AFTA, ini adalah organisasi
untuk wilayah negara-negara kawasan ASEAN khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kemudian NAFTA ini hampir sama dengan AFTA, cuma kalau NAFTA ini untuk wilayah Amerika Utara yang anggotanya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta pengaruhnya terhadap kehidupan dan perekonomian negara Indonesia. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.